Check this out. Sang Ji pun kemudian segera berangkat ke kerajaan iblis. Kali ini, dia hanya ditemani dengan Bai Ze. Seluruh murid pun mengantar kepergiannya. Mereka berharap yang terbaik untuk Sang Ji. Sang Ji pun membalas salam mereka. Dia pun melambaikan tangan, membuat Loyan kesal karena tidak diajak, bahkan tanah pun retak oleh injakannya, sedangkan Chenyu terlihat ingin sekali membunuhnya, jelas saja karena rasa cemburu. Beralih ke sisi lain, ternyata Master Yuyu juga tak bisa memalingkan matanya. Dia melihat kepergian Sang Ji diam-diam. Dia pun berharap Sang Ji dapat belajar sesuatu, apapun itu. Sang Ji pun kemudian terus melesat jauh ke kerajaan iblis yang ada di sebelah selatan tanah barbarian. Singkat cerita, dia pun akhirnya sampai di kerajaan iblis yang memiliki nuansa alami. Wilayah di sana benar-benar hijau, sangat subur, udaranya pun juga terasa sangat sejuk. Setidaknya itulah kesan pertama yang mereka dapatkan. Namun, tak butuh waktu lama, mereka pun menyadari adanya suatu keanehan. Sang Ji itu bingung karena tak melihat satupun siluman. Dia berpikir jika mungkin mereka bersembunyi, sedangkan Bai Ze merasa ada energi iblis yang tercampur dalam udara di sekitar. Dan benar saja, dugaan keduanya itu tepat. Tak lama setelahnya, beberapa iblis pun menunjukkan dirinya di balik semak belukar. Mereka pun kemudian menyerang Sang Ji karena menganggapnya sebagai seorang penyusup. Mereka memiliki penampilan seperti manusia rubah, sehingga begitulah. Ternyata tujuan Sang Ji itu bukanlah kerajaan iblis secara umum, melainkan wilayah ras iblis rubah. Mereka jelas menyerang dengan tujuan membunuh, namun Sang Ji justru merasa kegirangan karena didatangi oleh banyak wanita cantik sekaligus. Dia pun kemudian segera menjernihkan pikirannya demi Master Yuyo, dan secara tak terduga, para iblis rubah itu pun kemudian terhenti dengan sendirinya hanya oleh karena melihat ketampanan Sang Yi. Begitulah, mereka itu ternyata sudah mendengar jika ada seorang tampan yang akan datang bernama Sang Ji dari Xiao Kui, sehingga begitulah, melihat Sang Ji yang tampan itu pun mereka langsung dapat mengenalinya sebagai tamu undangan Xiao Kui. Sang Ji pun kemudian memberikan salam pada mereka. Dia pun memperkenalkan dirinya. Jauh dalam dirinya, dia merasa begitu narsis. Dia pun takut terkena masalah karena telah menarik perhatian semua ras iblis rubah. Para iblis rubah itu pun kemudian membalas salam Sang Ji. Mereka memintanya untuk menganggap wilayah mereka sebagai rumah sendiri. Mereka pun kemudian juga memanfaatkan kesempatan. Mereka ingin mencoba bereksperimen dengan Sang Yi. Mereka pun kemudian meminta Sang Ji untuk menurut saja dengan patuh, jelas membuatnya terkejut, namun satu sisi jiwa prianya jugalah tak bisa menolak. Sang Ji pun berakhir dikerumuni oleh para iblis rubah. Mereka pun berusaha menggoda Sang Ji dengan berbagai cara, dan Sang Ji pun hanya bisa terdiam, dan begitu juga Bai Ze pun tak lepas dari perhatian mereka karena dia itu memanglah cukup menggemaskan. Bai Ze pun kemudian menjelaskan jika dirinya itu hanyalah tunggangan saja, namun para iblis rubah tak peduli. Namun sayangnya, kesenangan para iblis rubah itu pun tak berlangsung lama karena Xiao Kui sudahlah mendengar keributan tersebut. Dia pun kemudian langsung menegur mereka, mengatakan itu sungguhlah sangat memalukan. Dia pun menegaskan jika Sang Yi itu bukanlah orang yang mudah dimanipulasi, dan para iblis rubah pun kemudian langsung bersujud meminta maaf. Sang Yi pun lega melihatnya. Xiao Kui pun kemudian langsung mengajak Sang Ji pergi menemui leluhur iblis rubah. Sang Ji pun bertanya, apakah leluhur itu adalah pimpinan iblis rubah? Sembari menggapai uluran tangan Xiao Kui pun menjawab, iya. Dia pun kemudian mengajak Sang Yi untuk segera bergegas. Melihat itu, Bai Ze dan para iblis rubah lain menjadi kesal karena mereka jelas sadar jika Xiao Kui itu ingin mengambil Sang Ji atas dirinya sendiri. Apapun itu, mereka jugalah jelas tak berani memprotes. Sembari berjalan, Xiao Kui pun kemudian bertanya pada Sang Yi, apakah merindukannya? Dan Sang Yi pun menjawab, tidak, karena di hatinya ada Master Yuyo. Namun, Xiao Kui tidaklah kehabisan cara. Dia pun kemudian menarik tangan Sang Ji ke tubuhnya. Dia pun meminta Sang Ji merasakannya dan kemudian baru mengungkapkannya perasaannya lagi. Sang Ji pun hanya bisa pasrah, dia pun memerah malu. Xiao Kui pun tertawa melihat reaksinya tersebut. Dia pun akhirnya berhenti karena Sang Ji yang terlihat begitu polos. Sementara itu, Sang Ji terdiam karena dia merasa ada hal buruk yang akan terjadi dalam misi kali ini.
Apapun itu, mereka pun akhirnya sampai ke kediaman leluhur iblis yang ternyata begitu megah. Xiao Kui pun meminta izin masuk dan sang leluhur pun kemudian mengizinkannya. Leluhur iblis rubah pun kemudian menyambut kedatangan Sang Yi, dia pun memuji ketampanannya yang setara dengan giok pohon angin. Sang Ji pun kemudian memberikan hormat, dia pun memuji sang leluhur iblis rubah yang kecantikannya tak pernah pudar seperti yang dirumorkan. Leluhur iblis rubah pun tersenyum mendengarnya. Dia pun kemudian langsung mengeluarkan sebuah harta, itu adalah botol berkualitas tinggi bernama Golden Scalpel. Dia pun memberikannya pada Sang Ji sebagai hadiah. Sang Ji pun menerimanya. Dia pun kemudian bertanya, apakah ada maksud lain dari memberikan harta sebagus itu? Leluhur iblis rubah pun membenarkannya. Dia pun kemudian menjelaskan jika sebenarnya ingin meminta Sang Ji untuk mewakili iblis rubah dalam pertemuan iblis besok. Itu adalah semacam pertemuan untuk saling belajar kultivasi. Mendengar itu pun, Sang Ji menjadi tertarik. Pada dasarnya, Master Yuyo itu memang ingin dia mengumpulkan informasi, sehingga pertemuan antar iblis itu jelas merupakan langkah yang bagus. Dan selagi Sang Ji berpikir, leluhur iblis rubah kemudian mendekatkan wajahnya. Dia memberitahu Sang Ji jika dia pertemuan kali ini adalah Millennium Thunderwood yang sangat berharga. Dia pun memberitahu Sang Ji jika dia itu juga akan menjadi miliknya jika menang, dia juga boleh menjualnya jika tidak membutuhkannya. Sang Ji menjadi semakin yakin mendengarnya. Dia pun langsung menyetujui permintaan leluhur iblis rubah itu. Sang Ji itu berpikir jika Millennium Thunderwood itu pasti dapat membantu mengatasi ujian kesengsaraan, sehingga begitulah dia memiliki banyak alasan untuk ikut serta dan tiba-tiba sang leluhur iblis rubah pun kemudian memeluk Sang Ji. Dia sangatlah senang. Sang Ji pun terkejut, sementara Xiao Kui merasa kesal. Xiao Kui pun mengingatkannya jika dia itu seorang pimpinan, dan Sang Ji pun kemudian menenangkannya. Sang Ji pun kemudian mengajukan sebuah permintaan karena bagaimanapun, kali ini datang mewakili Sekte Dao, Sang Ji pun meminta sebuah keuntungan dari relasi antar sekte, dan Xiao Kui pun kemudian langsung menawarkan sebuah ide. Dia menyarankan pada Sang Ji untuk menikahinya saja supaya dapat memiliki hubungan kuat, namun sang leluhur iblis rubah langsung menolaknya dengan tegas. Sang Ji pun kemudian memanfaatkan kesempatan. Dia pun kemudian bertanya tentang bagaimana jika menjadikan Xiao Kui sebagai pelayannya. Mendengar itu pun, sang leluhur jelas terkejut karena bagaimanapun, Soki itu adalah seorang suci dari ras iblis, menurutnya itu tidaklah pantas. Namun, ternyata Xiao Kui memiliki pikiran yang berbeda. Dia langsung menyetujuinya, jelas saja karena dia ingin lebih dekat dengan Sang Ji, dan sistem pun kemudian tiba-tiba berbunyi, menyatakan keberhasilan Sang Ji dalam tugas. Sistem pun mengirimkan 2 buah daus sebagai hadiah, dia juga mantra penunduk dari skill A. Melihat itu pun, Sang Ji jelas sangat terkejut. Dia tak menyangka jika misi akan berhasil dengan pernyataan sepihak. Xiao Kui pun kemudian memeluk Sang Ji, sedangkan sang leluhur hanya bisa menghela napas, namun begitulah, dia juga memang tidak melarang Xiao Kui. Dia pun setuju saja selama Xiao Kui merasa senang, apapun itu. Waktu pun cepat berlalu, malam pun akhirnya tiba. Sang Ji pun kemudian diantar ke kamar yang sudah disiapkan, dan dia pun akhirnya sampai. Sang Ji pun hendak masuk ke dalam, dan dia pun teringat dengan Mu Xiao. Dia pun bertanya kepada Pan yang mengantarkannya tentang, di manakah Mu Xiao. Dan pelayan itu pun meminta Sang Ji tak perlu khawatir. Mereka menjelaskan jika Bai Ze itu sudah berada di tempat yang bagus, dan Sang Ji pun percaya saja, meski apa yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Adapun Bai Ze itu sendiri, ternyata sedanglah disekap oleh para iblis rubah, dia benar-benar dipermainkan oleh mereka. Apapun itu, Sang Ji jelas tidaklah terlalu peduli. Dia kemudian membuka kamarnya, dia ingin sekali cepat beristirahat, namun apa yang menantinya adalah suatu hal yang sangat mengejutkan. Benar saja, di atas kasurnya itu sudah ada seorang menunggunya, yang tidak lain adalah Xiao Kui. Xiao Kui menggunakan status sebagai pelayan sebagai alasan, dia mengatakan jika hanya ingin melakukan semua hal untuk Sang Ji.
Melihat itu pun, darah tersembur dari hidung Sang Ji, namun dia tetaplah berusaha menjernihkan pikirannya demi sang master, namun wujud Xiao Kui itu hanya lebay yang hanya saja karena ternyata apa yang ada di depannya itu adalah sang leluhur ras rubah itu sendiri. Leluhur ras rubah itu pun kemudian meminta Sang Ji untuk menyerah saja, memberikan tubuhnya padanya. Dia pun hendak melakukan aksinya, namun tiba-tiba sekerombolan orang kemudian datang. Mereka itu adalah para ras iblis rubah. Mereka ingin melakukan sebuah kunjungan malam. Mendengar itu, sang leluhur jelas sangat panik karena reputasinya akan hancur jika sampai ketahuan. Dia pun kemudian segera bersembunyi di bawah kasur dan secara tak terduga, dia menemukan Xiao Kui di sana. Dia pun jelas terkejut dan hendak berteriak, namun Xiao Kui segera menyuruhnya diam dengan isyarat. Dan saat berikutnya, gelombang serangan malam pun akhirnya datang. Para ras rubah memaksa masuk. Sang Ji pun mengusir mereka secara halus, mengatakan jika malam ini sedang sibuk, namun mereka sama sekali tidaklah peduli. Mereka justru menjadi semakin bersemangat. Mereka pun kemudian meminta Sang Ji untuk menghukum dengan cara apapun. Mereka pun kemudian mengkeroyok Sang Ji yang hanya bisa terdiam, mereka mempermainkannya. Setiap tubuh Sang Ji pun tak terlewatkan. Mendengar itu, baik Xiao Kui dan sang leluhur jelas tidaklah terima, mereka akhirnya hilang kesabaran. Mereka pun kemudian menunjukkan diri mereka, menyuruh semua ras rubah itu pergi, jelas membuat semua orang terkejut. Sang Ji pun terbanting oleh keterkejutan mereka. Mereka pun bertanya-tanya tentang mengapa bisa sang leluhur dan Xiao Kui ada di sana. Sang leluhur pun kemudian menjelaskan jika sebenarnya datang hanya untuk memeriksa kesehatan saja. Xiao Kui pun merasa jika alasan itu tak masuk akal, dia pun memperingati sang leluhur. Dan benar saja, apa yang ditunjukkan oleh para ras rubah hanyalah ketidakpercayaan, karena jelas-jelas baik Xiao Kui dan leluhur menggunakan pakaian yang menggoda. Sang leluhur yang sudah tak bisa beralasan pun kemudian menyuruh semua orang beristirahat saja daripada banyak berdebat, karena besok ada sebuah pertemuan penting dan semua orang pun langsung setuju. Mereka pun kemudian tidur bersama. Suasana di sana pun jelaslah sangat tegang. Semua orang mencari kesempatan saat Sang Ji lengah. Sang Ji pun terus berusaha menjernihkan pikirannya dan tiba-tiba ada seseorang yang meremas adiknya. Sang Ji pun berteriak dan begitulah, itu nampaknya menjadi malam yang kacau. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu, pagi pun akhirnya tiba. Semua orang pun kemudian bergegas pergi ke kerajaan iblis untuk mengikuti pertemuan penting. Di sana suasana sangat telah ramai, namun di tengah-tengah itu, Sang Ji nampak burung. Tentu saja itu adalah dikarenakan serangan brutal semalam. Dia nampaknya bahkan tak bisa tidur demi melindungi diri, dia terlihat begitu lemas. Dia pun langsung menjadi pusat perhatian karena dia adalah satu-satunya manusia. Para iblis pun langsung mengenalinya karena Sang Ji itu cukuplah terkenal dan para iblis pun bertanya-tanya tentang apakah ras rubah itu memanglah sudah membentuk aliansi dengannya. Apapun itu, tak lama setelahnya sebuah portal besar pun terbuka. 3 orang pun muncul dari portal tersebut, yang mana salah satunya adalah Sang Raja Besar Rock. Dia adalah raja dari kerajaan iblis selatan. Semua orang pun kemudian berlutut memberikan hormat. Raja Rock pun kemudian menyuruh semua orang untuk bangkit berdiri, dan dia pun dengan cepat menyadari adanya aura manusia. Dia pun melepaskan kekuatan spiritual miliknya, menunjukkan amarah karena terlebih Sang Ji malah tidak berlutut. Sang Ji pun kemudian memberikan norma dengan gaya manusia. Dia pun memperkenalkan dirinya yang berasal dari Sekte Dewa. Dia menjelaskan jika kedatangannya adalah dikarenakan undangan Xiao Kui yang sudah menjadi pelayannya. Leluhur ras rubah pun kemudian membenarkan hal tersebut, yang memberitahu jika Sang Ji memang dipilih oleh rasnya sebagai wakil. Mendengar itu pun, Raja Rock jelas terkejut karena bagaimanapun Xiao Kui adalah seorang suci dari kerajaan iblis. Dia pun tidak terima, oleh karenanya dia pun mempertanyakan kepantasan Sang Yi. Sang Yi pun tersenyum menanggapinya. Dia menjawab dengan santai sembari mendekat. Dia meminta Sang Raja Rock untuk membuktikan sendiri kepantasannya. Dia pun meminta Raja Rock untuk menetapkan sendiri bagaimana cara dia membuktikan kelayakannya. Master Rock pun kemudian memutuskan untuk menguji pengetahuan, karena dia mendengar jika Sang Ji itu adalah seorang jenius, terlebih itu jugalah tujuan pertemuan. Dia pun kemudian bertanya tentang apa bakat Dao baginya yang seorang manusia,
dan Sang Ji pun kemudian berpikir sejenak. Dia mencoba mencari jawaban dari pengetahuannya di bumi, dan dia pun menemukan sebuah teks kuno bernama Tao Te Ching. Itu adalah yang paling terkenal dan merupakan satu-satunya yang terbaik dari mataku. Dao itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dijelaskan dan sangat rahasia. Dao yang dapat dibicarakan itu sebenarnya bukanlah Dao abadi, begitu juga nama yang dapat dinamakan. Tubuh Sang pun mulai bercahaya ketika mengatakannya. Itu membuat Raja Rook sangat terkejut. Dia pun bertanya-tanya tentang dari manakah Sang Ji itu mempelajarinya, karena dia sadar jika Sang Ji sedang beresonansi dengan aura langit dan bumi. Tanpa nama adalah awal dari surga dan bumi, penamaan adalah ibu dari segala sesuatu. Sang Ji pun melanjutkan penjelasannya, dan sebuah urat spiritual pun melesat ke langit dari tubuhnya. Melihat itu pun, semua iblis sangat terkejut karena mereka tahu itu adalah urat spiritual surgawi. Xiao Kui dan sang leluhur rubah pun terkagum melihatnya. Mereka semakin jatuh hati pada Sang Ye, begitu juga Raja Rock pun bahkan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya, karena kali ini adalah pertama kalinya dia melihat adanya seorang yang dapat menyebabkan fenomena surgawi hanya dengan perkataan.